Damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ada sukacita dan kegembiraan karena Tuhan Allah telah menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh berada di hari Selasa tanggal 17 Oktober dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan saat ini sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan hari ini Tuhan, kami rindu hati kami diisi oleh terang firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami, bimbing dan tuntun kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ada kekuatan, ada semangat yang baru di dalam kami akan melangkah pada hari ini. Bersabdalah, kami telah siap ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Rut pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10, demikian bunyinya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Demikianlah bacaan Alkitab kita. Dan marilah bersama-sama kita dengarkan renungan hari ini dengan judul Kesetiaan adalah Perwujudan Kasih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bagian Alkitab ini diawali dengan keberangkatan Naomi dan kedua menantunya ke tanah Yehuda. Dalam perjalanan, Naomi mengawali percakapan dengan meminta kedua menantunya untuk pergi dan kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Itu dalam Rut pasal 1 ayat 8a. Naomi sangat mengasihi kedua menantunya itu dan tidak mau mereka mempunyai masa depan yang tidak menentu. Sebab pikir Naomi, ia tidak mungkin memiliki keturunan lagi. Naomi menyampaikan ucapan berkat kepada kedua menantunya agar meninggalkannya. Naomi memohon berkat kepada Tuhan Allah agar menyatakan kasih setianya kepada mereka berdua, karena mereka telah menyatakan kesetiaannya dan komitmen kepada keluarga Naomi. Kesetiaan menantu Naomi terus mendampinginya walaupun mereka telah ditinggalkan oleh suami adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, yaitu saling peduli satu dengan yang lain. Mereka berhak untuk kembali ke tempat mereka masing-masing untuk melanjutkan kehidupan. Namun Naomi dan menantunya memiliki kedekatan emosional tanpa batas, sehingga mereka tidak ingin saling meninggalkan walaupun dalam keadaan yang sulit. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hubungan yang baik
antara mertua dan menantu inilah yang patut dicontohi dalam kehidupan bersama saat ini. Dalam kehidupan keluarga harus memiliki sikap saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain antara anak dan orang tua. Sikap hidup yang baik adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan Allah yang tercermin dalam sikap hidup setiap hari. Hiduplah dalam damai dengan semua orang, terutama bagi seisi keluarga kita. Sehingga seperti Naomi, walaupun telah kehilangan dan ditinggalkan, akan selalu ada penghiburan dari Tuhan Allah karena kita memiliki sikap hidup yang mengasihinya dan sesama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita lakukan itu, kita ejawantakan itu, kita terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan dengan mertua, menantu, dan siapapun. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau mengingatkan kami lewat firman hari ini. Bagaimana kami punya hubungan yang harus diwujudkan antara mertua dan menantu, menantu dan mertua, dan seisi rumah tangga, bahkan dengan siapapun. Itu tercermin dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan bagaimana hubungan kami dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Sertai dan jaga kami di sepanjang hari ini untuk dapat melakukan semua firman Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami. Diberkatilah Tuhan segala usaha, kerja, pekerjaan dan bisnis pelayanan yang sedang kami tekuni. Diberkatilah Tuhan kami jemaat-Mu Gemim Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27. Diberkati juga badan pekerja, pelayan khusus, perangkat pelayanan gereja Tuhan, dan di dalamnya ada tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paslaten yang melaksanakan kegiatan untuk menyebarkan terang firman lewat channel YouTube Maranatha Paslaten. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Engkau dapati anggota Jemaat Gemim Maranatha Paslaten yang dalam pergumulan karena sakit fisik, karena sakit batin, atau pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena pekerjaan usaha mereka, karena pendidikan anak-anak. Tuhan Yesus, tolonglah Engkau sertai dampingi mereka. Berikanlah jalan keluar bagi mereka, supaya mereka dapat jalan yang baik, yang dibukakan oleh Tuhan. Sehingga semua apa yang mereka upayakan itu berhasil. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi siapapun, oma, opa, bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak yang mengikuti ibadah setiap hari lewat renungan harian keluarga dalam channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten Tomohon. Diberkatilah mereka semua. Dijagai dan peliharalah mereka sebagai biji mata Tuhan seperti kami sekalian ini. Dan ya Tuhan, Engkau kiranya tuntun dan bimbing kami dalam setiap program Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, agar supaya kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan di sepanjang bulan Oktober ini diberkati. Baik kami, panitia, pelaksana dalam rangka HUT Jemaat yang ke-75 tahun. Dan demikian juga jemaat, pelayan khusus badan pekerja, dan perangkat pelayanan gereja. Kami berdoa untuk badan pekerja majelis jemaat, badan pekerja majelis wilayah,
badan pekerja majelis sinode, para pendeta, diaken, penatua semuanya. Tuhan memberkati guru agama. Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau memberkati. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya. Apalagi dengan situasi lingkungan hidup sekarang ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Inilah doa dan harapan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan. Sehat-sehatkan kami, kuatkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Ampuni dan kasihani kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini, Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Jangan lupa ya untuk di-like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaton, Gereja Tomohon 1. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.